Ini untuk para leader atau untuk area manager, bagaimana mengelola anak buah. Tapi sebetulnya untuk medical reps ini juga penting, terutama medical reps yang sudah di R4 siap untuk melanjut ke tahap berikutnya. Untuk kamu yang belum pernah ketemu dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kalau ada informasi baru tentang medical reps, kamu segera bisa mendapatkan informasinya. Nah, sebagai area manager, kamu harus memimpin 4 atau 5 orang medical rep. Bagaimana caranya memimpin supaya efektif? Karena kalau kamu salah langkah, itu bisa menyebabkan anak buah kamu frustasi atau tidak senang. Tapi kalau kamu menggunakan teknik ini, maka tim kamu akan merasa senang dan merasa dihargai. Namanya situational leadership ya, artinya sebagai pimpinan, sebagai area manager, kamu menggunakan teknik sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi oleh anak buah atau para medical rep. Jadi medical rep itu menurut teori situational leadership ada 4. Yang pertama medical rep yang mau tapi tidak mampu. Yang kedua medical reps yang mampu tapi tidak mau. Dan yang ketiga adalah medical rep yang mampu dan mau. Terakhir yang keempat, medical rep yang tidak mampu dan tidak mau. Nah, sebagai seorang leader, bagaimana kita menangani setiap situasi dari medical rep kita? Ya mudah-mudahan kamu sebagai area manager, sebagai pimpinan, semua anak buahnya ada di R4. Artinya semua anak buah itu mampu dan mau. Nah, itu berarti kamu area manager yang hebat. Atau kamu tinggal duduk-duduk manis saja, semua pekerjaan akan diselesaikan, semua masalah bisa diatasi, dan salesnya masuk target. Itu mudah-mudahan begitu ya. Nah, sekarang kalau ada di antara anak buah kamu itu yang mau tapi tidak mampu, ini R1 ya. Jadi pada umumnya anak-anak baru yang baru diterima, baru direkrut, mereka kan semangat bekerja tuh. Jadi mereka mau bekerja, kamu suruh apapun dia mau, tapi kemampuannya masih terbatas karena masih baru. Atau bisa juga itu medical reps yang pindahan dari perusahaan lain. Kan dia harus menyesuaikan dengan cara bekerja atau tata cara urutan bekerja di perusahaan kamu. Jadi kamu bisa kelompokkan mereka di kelompok R1 atau medical reps yang mau bekerja penuh semangat tapi kemampuannya masih terbatas ya. Nah, yang kedua adalah medical rep yang mampu bekerja tapi tidak mau atau malas dia. Ini biasanya medical rep yang demotivasi atau orang-orang lama yang sudah mulai frustasi. Nah, demotivasi ini sebetulnya kan sebabnya cuma ada 2. Demotivasi karena masalah keluarga, masalah pribadi maksudnya. Bisa juga demotivasi karena masalah di kantor. Masalah di kantor itu kan semuanya objektif dan semuanya boleh dibicarakan. Kamu sebagai pimpinan silahkan saja buka frontnya. Teman-teman kalau ada yang merasa nggak cocok silahkan. Nanti bisa ketemu saya secara pribadi. Atau bisa juga anak buah kamu itu nggak cocok sama kamu atau nggak seneng dengan kamu. Panggil aja atau ajak bicara. Kan orang itu nggak suka atau nggak seneng dengan kita sebagai pimpinan, itu kan ada sebabnya. Dan sebabnya kan itu-itu saja. Misalnya kita terlalu kenceng, kita marah-marah misalnya, dia nggak suka dengan kita marah-marah. Yang itu nggak ada masalah. Jadi anak buah boleh bicara, Pak saya nggak suka kalau Bapak itu nyuruh-nyuruh saya di depan orang banyak. Oke, itu bisa diperbaiki, nanti nyuruhnya berdua saja. Kan nggak masalah juga gitu. Nah, jadi untuk anak buah yang pada posisi R3, demotivasi, mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan bagus tetapi malas atau sedang tidak mau bekerja atau kurang bersemangat, kamu bisa panggil dan ajak diskusi berdua saja ya. Nah, kemudian anak buah kita yang di R4. R4 ini adalah anak buah yang mau dan mampu.
Jadi semua area manager, semua pimpinan berharap ya anak buahnya ada di R4. Artinya pekerjaan semua selesai dan masalah bisa diatasi. Mudah-mudahan salesnya juga masuk. Ini anak buah yang R4. Nah, kalau kamu punya anak buah yang di R4, jangan dicerewetin ya. Jangan dikasih terlalu detail. Kasih aja yang gede-gedenya, misalnya targetnya berapa, atau apa yang harus kamu lakukan, atau nitip gitu, berikan contoh. Yang lain itu rep jagoan gitu. Jadi sebagai area manager, sebagai pimpinan, kamu boleh merasa lega bahwa ada anak buah yang sudah mandiri. Silahkan didorong saja untuk terus berkreasi dan terus berprestasi. Jangan merasa bersaing juga ya, karena memang ada beberapa anak buah kita yang nantinya akan lolos atau akan meningkat menjadi area manager seperti kita, satu level seperti kita. Nah itu kan tantangannya. Jadi supaya kita nggak merasa tersaingi, kamu juga harus belajar lebih banyak. Jadi nanti waktu banyak anak buahmu yang menyusul menjadi area manager, kamu sudah punya langkah berikutnya ke tahap yang berikutnya. Jadi tidak terkejar gitu. Terakhir, anak buah yang keempat adalah anak buah yang tidak mau dan tidak mampu. Mudah-mudahan sebagai area manager, sebagai pimpinan, kamu nggak ketemu ya sama yang ini, tidak mau dan tidak mampu. Karena kalau bisa jangan berlama-lama di sini, langsung saja kasih tahu, selesaikan ya. Karena ini membebani kamu sebagai pimpinan, sebagai area manager, membebani juga sebagai tim.